Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo Dang Sanak. Jumpa lagi bersama channel kami KTV Tala. Channel ini menghadirkan kabar apa saja, terutama kabar dari tanah laut, berseri Kabupaten Tanah Laut. Ya, tentu saja dengan kabar terbaru, menarik dan terpercaya. Kabarkan kebenaran, cegah ketidakadilan, itulah moto kami. Oke guys, sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Here we go. Anggota TNI ajarkan ngaji dan cintai kebersihan. Sarma Zainal Arifin, anggota Kodim 1009 Tanah Laut, Kalimantan Selatan, usai melaksanakan tugas utamanya sebagai anggota TNI dari Kesatuan Kodim 1009 Tanah Laut, masih menyempatkan untuk memberikan pelajaran agama bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Keren guys. Berada di Jalan Atilam RT 8 RW 4 Kelurahan Pabahanan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan adalah tempat Sarma Zainal Arifin ini memberikan pelajaran agama. Awal pembangunan gedung TPA yang bernama Sulamur Rasyidin sebagai tempat mengajarkan tajwid Quran berdiri di atas wakaf lahan dari warga setempat. Setelah mendapatkan wakaf lahan, Sarma Zainal pun berusaha mengajak warga sekitar untuk secara swadaya membangun perlahan-lahan gedung TPA. Saat ini terdapat 3 orang tenaga pengajar yang membantu Sarma Zainal Arifin memberikan pelajaran tajwid dan lainnya, plus seorang kepala TPA yang dipercayakan memegang kelangsungan TPA Sulamur Rasyidin. Pasalnya, sebagai anggota TNI yang bertugas di Dandramil Kecamatan Kintab, membuat Sarma Zainal Arifin sangat memerlukan operasional TPA agar tetap berjalan. Karena ia dalam seminggu bisa memberikan pelajaran sebanyak 3 kali dari mulai pukul 16 WITA sampai pukul 17.30 WITA. Mantap guys. Pada awal mulanya adalah di Langgar Darut Taubah. Kemudian atas wakaf dari Bapak Haji Apandi Sabri, tanahnya ini kemudian dibangunlah TK Al-Quran yang cukup permanen di RT 8 Kelurahan Pabahanan ini. Kalau ini Pak, hadirnya Pak Babinsa tadi Pak ngajar gini, seperti apa Pak? Dengan kehadiran Babinsa yang ada di kelurahan kami ini cukup besar perannya di dalam membantu kegiatan TKA TPA yang kita laksanakan pada saat ini. Karena beliau mulai pembangunan TK Al-Quran ini cukup berpartisipasi karena sudah terbiasa beliau juga ikut serta membantu istilahnya tukang atau pekerja bangunan untuk membangun TK ini. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan beliau, keberadaan Babinsa ini, TK kita tetap terus berjalan dan beliau tetap sampai saat ini mengajar di TK TPA Sulamur Rasyidin Pabahanan ini. Kepada anak didiknya di TPA yang kini berjumlah 60 orang, Sarma Zainal Arifin pun mengajarkan untuk mencintai kebersihan lingkungan dengan cara meminta anak-anak untuk mengumpulkan sampah-sampah botol plastik. Sampah-sampah botol plastik tersebut bahkan diserahkan anak-anak TPA ke bank sampah yang dikelola desa setempat. Apa yang diajarkan Sarma Zainal Arifin bersama pengajar lainnya semata-mata untuk menciptakan generasi yang berakhlak di masa mendatang. Sampah ini dari mana Bu? Jadi sebagian sampah-sampah ini dikumpulkan oleh ibu-ibu dalam satu kelurahan dan dibantu juga oleh anak-anak di TPA. Terus di sini dijadikan satu untuk dengan sistem menabung. Jadi nanti kalau sudah dalam 1 bulan dicairkan dan dibagikan lagi ke masyarakat dan anak-anak di TPA. Kalau hitungannya dalam 1 kilo gitu Bu. 1 kilo berapa Bu? Tergantung
Pak. Kalau emberan ada lain, harganya berdus, terus botol dan gelas aqua harganya masing-masing. Sudah berapa lama Bu ini bank sampah ini dikelola? Sebelumnya nggak bertempat di sini Pak. Jadi untuk bertempat di sini kurang lebih ada 2 tahunan. Motivasi saya ingin membina anak-anak generasi muda sebagai generasi penerus yang berbudi luhur dan berakhlak, serta menanamkan kebiasaan yang positif untuk peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Terus gimana Pak membagi waktu antar tugas utama sebagai anggota TNI dengan mengajar di sini Pak? Untuk membagi waktu, saya sebagai Babinsa tetap saya prioritaskan sebagai Babinsa tugas dari Kodim. Namun demikian, setelah pulang dari dinas, setelah pulang dari tugas, kita akan membantu proses belajar di TPA Silatul Mursyidin, tepatnya yaitu waktu sore hari. Kemudian nih Pak, hubungannya bank sampah dengan TPA ini seperti apa? Artinya dengan bank sampah itu sendiri mempermudah untuk penyaluran sampah-sampah kita ke pengepul. Namun demikian, setelah nanti sampah terkumpul, dana itu akan dikembalikan ke TPA. Kemudian dana itu akan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana, kemudian untuk menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Pada awalnya proses belajar mengajar menggunakan tempat ibadah berupa Langgar Darut Taubah, sebelum pada akhirnya memiliki gedung Taman Pendidikan atau TPA sendiri yang dibangun secara swadaya. Bahkan di masa pandemi COVID-19, Serma Zainal Arifin tetap meminta siswa TPA belajar di rumahnya maupun juga kepada pengajar yang lain. Semangat ya Pak.